kita sudah berganti slide-nya? Sudah. Oke, ini adalah pertemuan berikutnya ya. Saya sampai minta maaf nih terkait beberapa kuliah setelah ada perjalanan dinas bolak-balik dengan tugas sabrek jadi terkendala ya, baik di kelas RA maupun RB. Oke, kita masuk ke pertemuan tentang transformator ya. Jadi transformator itu, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Transformator merupakan suatu komponen alat listrik yang termasuk ke dalam dari klasifikasi sebuah mesin-mesin listrik yang sudah pernah saya jelaskan tempo hari. Ya, klasifikasi dari sebuah mesin-mesin listrik yang berupa listrik yang statis atau diam, yang fungsinya adalah menyalurkan sebuah tenaga energi listrik dari tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi ke tegangan rendah atau tegangan menengah dan sebaliknya. Jadi dia bisa ya melakukan penyaluran atau mentransfer energi dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau tegangan rendah ke tegangan tinggi sebaliknya. Atau dapat kita artikan dia mengubah tegangan arus bolak-balik tadi dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya dengan sumber daya tegangan yang sama bolak-balik ya. Jadi kalau trafo AC berarti dia harus melakukan penaikan tegangan terhadap AC-nya juga atau bolak-balik. Kalau trafo DC dia harus melakukan penaikan atau penurunan juga terhadap tegangan yang searah atau DC melalui satu ganteng magnet. Nah, ini ada berhubungan makanya dengan penjelasan kita tempo hari terkait medan magnet itu sendiri. Di mana prinsip-prinsip dari induksi ada di trafo itu terhadap elektromagnetiknya. Ini ada beberapa contoh transformator yang ada di umum ya pasaran. Ada power trafo, ada trafo distribusi, dan ada trafo switch yard yang ada di gardu induk biasanya. Ya. Nah, sehingga kalau kita terjemahkan dengan lebih sederhana, dia merupakan suatu peralatan listrik yang tidak bergerak, maka dia dikatakan statis atau diam, ya, yang dapat menghubungkan dengan dua rangkaian listrik atau lebih, ya, bisa dua atau lebih ya, sebagai penaik atau step up dan penurun step down. Makanya ada yang dikatakan dia itu ada trafo step up dan trafo step down untuk tegangan pada arusnya, ya, atau arusnya. Sehingga pada umumnya trafo ini memiliki inti besi ya yang berlapis dan dua buah kumparannya yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Rasio dari perubahan tegangannya ini sebanding dengan rasio lilitan. Nah, kenapa ada lilitan di sini? Karena dia mengadopsi prinsip induksi medan magnet ya terhadap lilitan. Kita sudah belajar pertemuan sebelumnya bahwa medan magnet itu gaya Lorentz atau gaya FBIL ya terhadap jumlah lilitan dan panjang jumlah lilitannya itu berpengaruh terhadap gaya force dari sebuah medan magnetnya. Ingat ya, yang kemarin minggu lalu yang dulu saya sudah jelaskan terhadap rasio medan magnet positif negatif yang ada di masing-masing lilitannya. Ya, semakin panjang lilitannya berarti ada semakin kumparan yang timbul di rasio medan magnetnya. Ya. Nah, di dalam transformator itu dia terdiri dari dua buah kumparan, yaitu kumparan primer dan juga kumparan sekunder. Sehingga rasio perubahan tegangannya ini sangat sebanding dengan rasio lilitan kedua kumparan, dan kumparan tersebut biasanya terbuat dari bahan CO, ya, atau koper, atau tembaga. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada, Pak. Baik, cukup jelas ya berarti. Oke, kita lanjutkan. Fungsi dari trafo tadi sudah dijelaskan pada definisi singkat, yaitu bagaimana dia menaikkan atau menurunkan ya dalam bentuk transfer energi tadi. Transfer energi penyaluran listrik ya. Yang merupakan disebut transformator step up atau biasa disingkat trafo step up ya.
Trafo ini adalah sebuah trafo penaik tegangan yang jumlah lilitan di sisi primernya lebih sedikit. Jadi ada dua sisi, kan tadi dibilang sisi primer dan sisi sekunder. Nah, sisi primernya berarti dia memiliki jumlah lilitan yang lebih sedikit daripada sisi sekunder pada kedua buah trafo yang dilakukan paralel, ya. Gambarnya seperti ini kurang lebih. Jadi biasanya di sisi kiri itu sisi primer dan di sisi kanan itu adalah sisi sekunder. Nah, sedangkan trafo step down itu adalah trafo yang gunanya untuk melakukan penurunan tegangan. Biasanya ada di saluran distribusi. Ya, kalau ini ada di pembangkit tenaga listrik dan ini biasa ada di saluran distribusi. Saluran distribusi itu apa? Saluran yang sekarang udah kita terima. Ya, karena dia udah diturunkan sampai 20 kV. Kalau kita lihat lagi ya di pembangkit tenaga listrik itu dibangkitkan berapa ribu megawatt yang sangat besar atau MVA ya, megavolt ampere MVA, sehingga terjemahkan ke dalam kita yang cuma 220 sangat kecil, makanya memang membutuhkan trafo di situ. Nah, jumlah lilitan di sisi primer ya, di sisi primernya lebih banyak daripada jumlah sisi sekunder. Itu saja perbedaannya ketika dilakukan step up, ketika dilakukan step down. Nah, fungsi transformator atau trafo juga bisa melakukan kedua instrumen ya pada pengukuran arus dan tegangan tinggi. Ya, pada pengukuran tegangan dia biasa dikatakan dengan potensial transformator atau potensial transformer atau trafo potensial. Ya. Lalu sedangkan dalam pengukuran arus juga bisa dilakukan dengan disebut current transformator atau trafo arus. Ya. Nah, ini biasanya ada di beberapa peralatan masing-masing ya di sumber saluran distribusi maupun pembangkitan. Kenapa? Karena yang paling gampang menjadi pengukuran arus dari trafo atau tegangan yang masuk untuk mengukur si step up ataupun step down-nya itu adalah si trafo itu sendiri. Ya, yang paling tepat untuk melakukan pengukuran dibanding dengan menggunakan mungkin kayak tang ampere atau multimeternya, misalnya multimeter skala besar. Ya. Lalu bagian dari trafo tadi sudah disebutkan ya jenis-jenisnya. Dia merupakan terdiri dari inti transformator atau inti trafonya. Dia adalah merupakan tempat kopel bersama induksi elektromagnetik. Kopel itu artiannya bareng ya, berbarengan. Berarti induksi yang terjadi berbarengan. Makanya kalau dilihat di sini ya, induksi yang di sisi primer ataupun sekunder ya. Induksi yang terjadi itu kalau dia tidak kopel apa yang terjadi? Nah, kalau satuan saturasi magnet ya. Nah, kalau mereka tidak dalam bentuk couple ya, yang seperti minggu lalu yang disampaikan, kira-kira apa yang terjadi? Trafo itu akan bekerja sendiri-sendiri, ya, sisi primer sendiri gitu. Sehingga tempat inti besi dari induksi elektromagnetik yang terjadi di trafo ini, di masing-masing inti besinya, yang mana ada sirkulasi magnet ya untuk mengalirkan energi listrik tadi, malah tidak bekerja secara maksimum. Ya. Bahannya disebut ferromagnet pada sebuah inti trafo itu, yaitu magnet yang besi yang sangat besar. Tujuannya lebih banyak flux medan magnet itu yang ditangkap untuk memberikan imbas dari elektromagnet ke sisi trafo yang lain. Makanya saya bilang kalau tidak couple ya, yang terjadi adalah trafo itu bekerja sendiri-sendiri. Nah, kondisi fisik dari trafo tadi ini dibuat atau dilaminasi atau dilaminating atau berlapis-lapis ya, lapisannya dengan isolator. Ditujukan untuk mengurangi arus eddy current ya, arus eddy atau eddy current, sehingga rugi inti bisa kita kurangi. Nah, arus eddy ini apa? Nah, ketika tadi ya terjadi posisi potensial couple antara trafo ini terjadi, ya ini sisi primer dan sisi sekunder ya. Kita ibaratkan begini ya, dua garis yang berbeda ini, sisi primer dan sisi sekunder. Ketika ini berbeda, harfiahnya harusnya mereka bersama-sama. Ya, namanya couple ya. Yang ini negatif, yang ini juga harus positif, yang ini positif, yang ini harus negatif gitu. Jadi dia namanya juga couple ya dalam prinsip induksi elektromagnet ya. Positif menarik negatif, negatif menarik positif. Dengan rasio fluxnya tadi ya harus sama ya. Flux kondisi dari
jumlah lilitan dan kondisi dari statistika magnet yang tertarik dari masing-masingnya. Nah, ketika arus eddy itu terjadi, itu adalah kondisi yang waktu pas prinsip elektromagnetik itu terjadi, di mana kita udah mengatur panjang kuparan sekian, tiba-tiba masuk ya magnet dari luar. Ya, nah magnet dari luar inilah disebut eddy current. Nah, magnet dari luar itu kan bisa saja penyebabnya salah satunya tadi ya inti besinya sudah sesuai ataupun jumlah lilitannya sudah sesuai, tapi ada penyebabnya dari listrik yang di luar ya. Nah, makanya bagaimana mengatur si ferromagnetiknya atau si trafo ini berlapis-lapis dengan isolator tertentu untuk menghindari ya, nih lapisan ini untuk menghindari yang tadi ketika potensial trafo ini dilakukan atau trafo ini couple ya atau melakukan dia terserah lah dia mau step up mau step down gitu ya. Nah, untuk melakukan pengukuran atau pada saat melakukan pengukuran gitu itu gunanya untuk menghindarkan ya prinsip-prinsip magnet dari luar ya. Baik, sampai sini yang tanyakan. Sepertinya tidak, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Vilazzo. Itu tadi kata Bapak yang negatif-negatif, terus positif-positif. Bagaimana kalau misalnya dia positif-negatif, Pak? Enggak, maksudnya itu negatif ke positif, positif negatif, seperti prinsip medan magnet. Karena kan dia primer sekunder. Maksudnya kalau yang negatif-negatif, malah positif-positif, itulah yang malah menimbulkan tadi sumber arus eddy current atau ferromagnet yang di dalam inti trafonya tadi malah bekerja yang lain. Ya prinsip medan magnet pada umumnya lah, harusnya kan dia tarik-menarik. Kalau ingin menghasilkan energi listrik, ketika tolak-menolak, berarti bahan yang ada di material trafo itu harus atau bahan yang mengaliri energi listrik itu harus kuat terhadap konduktivitas si permeabilitas magnetnya, yang mana 9,8 berapa ya, yang pertemuan sebelumnya itu ada batasannya dari masing-masing kondisinya yang bisa ditolerir seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi ada lagi? Oke, kalau cukup jelas kita lanjutkan lagi ya. Jadi itu fungsinya ya. Kenapa juga ada isolator? Padahal kan tujuan si trafo adalah ya tadi dia tetap sebagai penyalur transfer atau pengukur ya dan lain-lain. Tapi prinsip magnet ini, apalagi kita menggunakan bahan yang paling kuat, ferromagnet, salah satu bahan yang kuat untuk menarik medan magnet, itu juga bisa menimbulkan tarikan. Karena kan kita nggak magnet ya, prinsip magnet ketika banyak yang di luar gitu ya, masuklah muatan-muatan negatif atau muatan positif yang menyerap magnet itu sendiri malah menimbulkan induksi. Induksi ada di sisi belitan yang ada di sini. Belitannya udah sekuat ya, belitan yang diatur dalam L-nya, masing-masing L itu belitan ya. Belitan yang masuk masing-masing yang udah ada di trafo ini nih, lilitan-lilitan ini udah diatur sesuai untuk si transformator itu. Ketika ada yang lebih ya, berarti kan lilitannya bekerja lebih kuat. Lilitannya terjadi terbakar ya. Jadi itu yang makanya harus dilindungi juga dengan isolator tadi. Karena memang prinsip magnet juga agak-agak bahaya ya ketika kita mengatur kondisi yang tidak bisa kita prediksi dari luar, dari peralatan-peralatan sebelumnya. Cara kita adalah menjustifikasi bagaimana kita mereduksinya atau kita meminimalisirnya. Oke, lalu berikutnya tadi belitan. Nah, belitan ini adalah tempat dari sebuah sisi tegangan primernya. Belitan-belitan ini untuk menghasilkan induksi elektromagnetik. Dia bekerja di sisi primernya, bukan di sisi sekundernya. Karena primer yang menarik. Ya, dan tempat beban untuk mendapatkan suplai tegangan arus. Dia yang mengambil duluan. Oke, kan tadi terserah mau dia step down, itu bisa saja dia primernya lebih besar. Ketika dia mau step up, dia primernya bisa lebih kecil dan diberikan sekunder lebih besar belitannya. Karena siapa yang menghasilkan induksi elektromagnetik tertinggi. Belitan ini biasa dilapisin isolator agra tadi. Dilapisi juga agar tidak terjadi short circuit pada belitan. Nah, sekarang saya tanya, kenapa belitannya juga harus dikasih lapisan isolator?
Ada yang bisa jawab? Nggak apa-apa, salah. Biar tidak terjadi korsleting, Pak. Betul. Jadi biar tidak terjadi short circuit tadi. Dan tambahannya tadi adalah supaya ya ketika ada masuk parameter tadi induksi magnet dari luar itu bisa melindungi si belitan itu sendiri dari yang terbakar. Jadi yang paling gampang terbakar itu kalau kalian lihat trafo terbakar itu awal mulanya dari belitannya karena dia berbahan tembaga ya. Sedangkan ini kan besinya kan masih memiliki lapisan kuat ya dalam struktur untuk fire resistance atau anti api ya kebakaran. Itu yang paling gampang terbakar adalah si tembaga ya kan daripada si besi itu sendiri. Nah, dan ini hal yang paling penting dan sering ada di ITERA. ITERA itu banyak ya trafonya juga adalah minyak trafo. Nah, minyak ini dipikir bukan minyak-minyak biasa ya, kita ibarat minyak lah ya. Kita memiliki sepeda motor, kita memiliki kendaraan bermotor yang masih menggunakan minyak ya. Ya itu adalah tujuannya bagaimana minyak itu bisa ya sebagai kan tadi lapisannya ferromagnet. Nah, lapisannya itu kan kalau dibilang minyak itu di purifier lah. Dia perlu melakukan ya sifatnya untuk melakukan pemindahan panas. Karena kan trafo ini bersifat panas. Thermalnya sangat tinggi ketika kita men-center atau melakukan pengukuran menggunakan thermal cam atau menggunakan thermometer gitu kan. Itu akan timbul jumlah sampai ratusan derajat Celcius ya untuk kita melakukan warming up untuk trafo yang sedang berkondisi bekerja secara optimal. Optimalnya tergantung ya masing-masing trafo itu. Trafo ya dia diterapkan untuk di mana itu ada kapasitas masing-masing dan berapa jenis tipe trafo itu juga ada ya. Ukuran suhu rasio maksimumnya atau medium dia bekerjanya ya. Nah, minyak trafo tadi itu memiliki sebagai sirkulasi ya kan purifier tadi saya bilang memiliki daya tegangan tembus yang tinggi karena dia untuk mendinginkan dan menjadi isolasi tadi. Karena tegangan tembus itu terjadi tadi tuh tegangan tembus saat sisi primer dan sisi sekunder dilakukan couple ya. Belitannya sudah tidak kuat atau belitannya sudah memiliki ini apa ya? Apa namanya? Udah oak lah, udah buruk lah, udah umur, udah usia gitu kan. Ketika dia tidak dilakukan maintenance dengan sangat baik, itu yang terjadi. Trafonya akan bekerja dengan makin panas, timbul panas di besi. Ya udah, yang paling gampang terjadi kebakaran di belitannya. Kembali lagi belitannya udah bahannya buruk gitu kan. Bukan buruk, usia. Sudah usia. Pak, belitan apakah bisa diperbaiki? Bisa. Pak, ferromagnetiknya apakah bisa diperbaiki? Bisa, tapi membongkar sangat besar. Apakah semua komponen trafo bisa diperbaiki? Bisa. Ya. Asal tidak leleh. Leleh itu misalnya ketika besinya hancur, mau nggak mau kan buat lagi ya. Tapi kan besi itu sangat jarang. Paling dia ya ngeroak gitu lah ya, berkeroak. Atau kayak tembus gitu ya, hancur gitu lah. Dan kabel-kabel biasanya dan choppernya tadi dilipat. Selanjutnya ada busing. Nah, busing itu di sini. Ya, ini busing. Nah, busing itu adalah hubungan antara kumparan dari trafo ke jaringan luar melalui sebuah busing. Ya, biasanya langsung masuk ke dari TT, tegangan tinggi. Yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator. Jadi dia adalah konduktor yang diselubungi isolator, berfungsi sebagai penyekat antara konduktor tersebut dengan tangki transformator. Jadi dia pintu masuknya lah. Ya, kayak kabel masuk nih, oke, masuk, tapi kamu harus muter-muter dulu lah. Nah, kalau ada yang Pak, kenapa sih Pak biasa isolator itu berbentuk keramik bahan paling rendah? Kita udah pelajari dari pertemuan awal. Terus salah satu medium yang cukup rendah untuk mengantar arus listrik ya. Dan ketika dia dilakukan masuk ke sebuah komponen yang memiliki tadi ya chopper, ferromagnet yang memiliki kondisi untuk dia bekerja dengan energi listrik gitu kan, dia harus dilakukan parameter dari piringan-piringannya. Jadi makanya beberapa piring-piring sini jadi kondisinya seperti ini. Ketika masuk arus gitu ya, dia kan akan berputar. Konsepsinya seperti itu. Sehingga akan melakukan hambatan lebih cukup banyak. Karena di bawah sini kan tadi ada CO, ya, ada copper, ya, ada
ferromagnetik, ya, ada medan magnet dan lain-lain yang menimbulkan energi listrik yang lebih besar. Ketika dia tidak dilakukan gini, piringan-piringan ini, apa yang terjadi? Ya tinggal tembus kan. Kalau nggak mau tembus malah bukan menjadi salah satu isolatornya, malah bikin tegangannya itu malah hancur, ya, menyebabkan kerusakan di trafonya tadi. Baik, lalu ada pendingin di sebuah bagian dari transformator. Kenapa? Karena tadi ya dibutuhkan pendingin itu tujuannya untuk menghindari dari panas yang berlebih. Ya, kumparan-kumparan timbul tadi akibat panas, rugi-rugi besi dan rugi-rugi tembaga tadi terjadi ya. Kenaikan suhu yang berlebihan akan merusak isolasi tadi trafo. Maka untuk mengurangi adanya kenaikan, biasanya ditambahkan dengan sistem pendinginan yang berfungsi untuk menyalurkan panas keluar trafo. Media ini biasa digunakan dalam berupa udara, gas, minyak, dan air. Jadi tergantung. Ada yang bisa bersifat seperti chiller umum, ada yang bersifat minyak, ya. Jadi dia harus di oil sanitation ya, lupa saya. Jadi dilakukan kayak mungkin purifier tadi ya, tapi ini oil ya, minyak pendingin gitu ya. Jadi dia kayak minyak di bawahnya, dia di bawah wadah trafo ini. Nah, di sini di bawah. Kalau ini menggunakan sirkular ini biasa, udara biasa seperti ini ya. Lalu ada yang air berupa pendingin, ada boiler di sini, ada pendinginnya di bagian dalam untuk mendinginkan. Tapi biasanya itu malah cukup banyak ditinggalkan ya yang air karena bisa menimbulkan uap proses, sama gas juga seperti itu. Bisa menimbulkan uap. Jadi biasa bermain di udara ataupun minyak yang paling sering dipakai di sistem pendinginan transformator. Oke, sampai sini yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Cukup? Kita lanjut? Lanjut, Pak. Baik. Oke, berikutnya ini merupakan datasheet dari transformator brand apa ya kemarin tuh? BD, Bambang Jaya, ya, Bambang Jaja. Ya, itu sering tuh kalau ini trafo distribusi, ya. Nah, ini ada bagian umum dari trafo dalam sebuah drawing, shop drawingnya. Satu itu ada tangki, ya, tanknya, tangkinya. Tadi minyak nih, sistem dinginnya menggunakan radiator, ya, menggunakan tadi minyak. Nomor 2, mana nomor 2 itu di sini di dalam tangkinya ya. Lalu ada wheelbase ya, ada wheelbase-nya. Lalu ada tap charger handier ya, nomor 4. Tap charger kayak kayak bulat-bulatan gitu ya. Lalu ada lifting lungs ya, lifting lungs itu di nomor 5 sini ya, untuk lifting, untuk diangkat ya, untuk diangkat. Lalu ada oil drain valve tadi karena tipenya ini ada trafo pendingin yang minyak ya. Ini untuk pembuangnya ya, valve katup gitu untuk dibuang nanti. Jadi cairannya bisa dibuang gitu. Makanya biasa ini trafo kayak ini kok dipasang itu harus ada dudukan bawah. Misalnya ini 0 ya. Ini 0 meter. Nah, berarti ini ada elevasi minus dari berapa meter sekian ya dudukannya. Nah, biasanya bawah lagi ada salurannya. Lalu ada nomor 7 nih ya, HV busing. HV busing berarti dia isolator yang high voltage ya terhadap tegangan tinggi. Lalu yang nomor 8 ya, yang lebih kecil dia itu low voltage busing. Lalu nomor 9 ada konservator ya. Nah, konservator ini ya untuk cuman mengatur adjustable aja ya. Lalu nomor 10 ada oil level indicator. Nah, ini pada tegangan minyaknya ya. Sorry, bukan minyak pendingin ya. Ini untuk minyak trafo. Ya, minyak trafonya harus ada indikator ya, oil level ya. Biasanya dia pakai warna hijau-hijau gitu ya, bisa kelihatan kayak ya bulat-bulat hijau gitu, bisa kelihatan lah. Pokoknya makin kecil, makin sedikit ya berarti minyaknya semakin kecil.
Lalu nomor 11 ini adalah safety valve-nya, pengaman ketika terjadi kerusakan atau apa dia akan pecah. Biasanya kalau ini udah rusak udah nggak bisa lagi. Ya, safety valve ini mau nggak mau trafonya itu harus ganti nih atasnya semua. Ya. Lalu 12 itu di sini ya. Itu earthing terminal untuk pembumian ya, dia di samping ya, di samping sini posisinya di samping. Lalu nomor 13 ada rating plat. Biasa ini ada bacaan ya, suhu normal berapa, baru yang ini biasa brand ya, brand marking plate ya, brand sendiri. Nah, selanjutnya trafo itu digunakan ya, biasa dikomplokkan terhadap 7 tempat berdasarkan fasanya, berdasarkan frekuensi kerjanya, berdasarkan bidang tenaga listriknya, berdasarkan pengaturan lilitannya, berdasarkan bahan inti atau core yang digunakan, lalu berdasarkan tegangannya, berdasarkan tempat penggunaannya. Jadi memang berdasarkan posisi-posisi yang ditentukan oleh user. User maunya apa, trafo ada. Makanya trafo ini paling banyak jenisnya dan paling nggak habis-habis. Berdasarkan urutan fasanya, trafo ini terdiri dari trafo satu fasa dan trafo 3 fasa. Nah, trafo fasa tunggal atau trafo satu fasa ini yaitu trafo yang ada arus bolak-balik yang menggunakan satu sistem di mana sebuah trafo ini berubah secara serempak ya, karena cuma satu fasa. Sistem ini digunakan apabila sebagian besarnya ada piranti penerangan dan pemanas. Trafo ini biasa dapat dimasuki tegangan satu fasa. Trafo fasa tunggal ini dapat di pemukiman penduduk yang kecil yang menggunakan listrik skala kecil, biasanya rumah-rumah kecil. Sedangkan trafo 3 pas itu merupakan trafo yang biasa umum ada di trafo tegangan menengah maupun ketegangan rendah sebelum dibagikan ke rumah-rumah kita. Ya, secara khusus jumlah lilitannya ini biasa dihubungkan. Ya, hubungannya ini ada Y atau bintang dan lilitan sekundernya dihubungkan secara delta. Ya, ini hubungan dari primer dan sekunder aja ya. Dia terhadap lilitan tadi. Terhadap lilitan ini. Ya, ini ada hubungan bintang, ada hubungan delta. Ya, delta Y gitu ya, atau YY. Ini tergantung juga penggunaannya. Ya, YY ataupun Y delta dan seterusnya. Ya, itu tergantung hubungan dari kondisi si, karena dia diam, dia lihat dulu topologi jaringannya, baru dia tinggal masuk ya trafonya itu sendiri. Nah, di dalam trafo ini terdapat 3 konduktor yang mengalirkan arus AC karena ada 3 fasa ya, yang bersamaan frekuensinya. Umumnya frekuensinya ada di sekitar 55 sampai 60 Hz untuk Indonesia. Yang mencapai nilai maksimum pada saat yang tidak bersamaan. Ya, tujuannya apa? Change, ganti gitu ya, untuk saling bekerja secara sinkronus atau sinkron. Contoh dari trafo satu fasa ya, nih trafo distribusi satu fasa itu seperti ini. Ya, lalu ada trafo seri satu fasa, ada trafo overhead satu fasa, dan trafo daya satu fasa seperti ini. Ini adalah contoh-contoh dari transformator satu fasa. Sedangkan contoh transformator 3 fasa ya, yang ada di sebuah GI gardu induk, nggak jauh tuh di biasa dekat ITERA, ada gardu induk apa tuh Sukarame itu ya. Itu ada trafo rectifier 3 fas yang seperti ini. Lalu ada trafo immerse 3 fasa, ini biasa di dalam ya, di dalam pusat pembangkitan, dan ada trafo daya yang biasanya udah masuk ke sebelum perumahan-perumahan ya, power trafo biasanya untuk ke kita, ke rumah-rumah ya, biasa dudukan ya, ini di dalamnya ya, bentuk di dalamnya. Oke. Sedangkan berdasarkan frekuensi yang tadi saya bilang, frekuensi dari trafo ini berpengaruh terhadap tegangan yang tersedia di si pelaku penyedia. Nah, ini berbeda ya masing-masing. Indonesia menerapkan 220 sampai 380 volt. 380 biasanya 3 fas, 220 sampai 240 itu biasanya 1 fas. Hampir semua 1 fasa. Ya, fas itu fasa. Nah, frekuensinya umumnya bisa sampai 60, 50, dan seterusnya. Nah, Jepang itu berbeda 110, kalau nggak salah Amerika juga 110, frekuensinya 50 Hz. Sedangkan kita frekuensi kita 60 Hz. Lalu ada trafo motor pendengaran. Maksudnya frekuensi kerjanya dia bisa berbasis terhadap
momen sensing ya terhadap noise atau suara. Nah, itu bermain di 20 Hz sampai 20 kHz. Lalu ada transformator MF 455 kHz dan transformator RF besar dari 455 kHz. Ini udah main ke transmisi saluran kita nih. Sekarang nih kita berinteraksi menggunakan transformator MF atau RF. Karena kita sudah bermain di frekuensi tegangan tinggi ya, bukan tegangan tinggi listrik ya, frekuensi tegangan tinggi terhadap saluran sinyal ya, 5G lah, 4G itu dan seterusnya. Lalu trafo frekuensi tinggi ini ada trafo frekuensi rendah yang biasa frekuensinya pada frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Jadi dia bisa step up, step down juga. Lalu inti yang digunakan pada kedua jenis trafo tersebut berbeda. Lalu trafo yang berfrekuensi rendah biasa menggunakan lembaran baja silikon dengan permeabilitas tinggi, ya. Jadi menggantikan ferro tadi bahan besinya, karena supaya nggak berat ya. Jadi dia biasa untuk tadi ya saluran elektronika, komponen elektronika untuk melakukan transmisi sinyal dan lain-lain, ya. Itu menggunakan lembaran baja silikon lebih kecil. Lalu transformator frekuensi tinggi menggunakan intiferit frekuensi yang tinggi, ya. Dia semakin besar makin besar besinya. Nah, jumlah kumparan pada trafo frekuensi tinggi dan frekuensi rendah itu berbeda. Ya, kumparannya atau lilitannya apalagi itu sangat-sangat berbeda. Trafo frekuensi tinggi umumnya digunakan dalam catu daya switching atau daya frekuensi switching tinggi. Sedangkan trafo berfrekuensi rendah umumnya digunakan pada transformator audio, peralatan speaker, peralatan rumah tangga, peralatan pemantau, keamanan, sistem penyiaran, dan lain-lain. Ya, sistem transmisi antena, sinyal, dan seterusnya tambahannya. Ya, untuk tadi yang berfrekuensi rendah. Lalu, berdasarkan bidang tenaga listrik, trafo itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu transformator daya, transformator distribusi, dan transformator pengukuran. Nah, daya itu adalah jenis dari trafo yang memiliki ukuran paling besar dan digunakan untuk aplikasi melakukan transfer daya energi listrik yang tinggi mencapai hingga 33 kV, ya, kilovolt. Trafo ini sering digunakan di stasiun pembangkit listrik dan gardu transmisi. Trafo daya biasanya memiliki tingkat insulasi atau tingkat pengoptimalisasian yang sangat-sangat tinggi. Bukan tinggi lagi ya, yang sangat-sangat tinggi. Ya, karena kalau ini sudah gagal di sini, apa yang terjadi di kita udah nggak bisa kita rasakan. Jadi trafo daya itu cukup sangat penting. Nih ya, gambar transformator daya atau power transformator. Nah, biasa tegangan operasinya nih, dia bisa dibedakan terhadap 500-150 kV, berarti tegangan primernya adalah 500, sedangkan sekundernya 150 kV. Dia melakukan step down, ya, dan 150/70 kV. Biasanya disebut interbus transformator IBT. Transformator 150/20 kV dan 70/20 kV disebut juga trafo distribusi. Sebuah titik netral dari trafo tadi ditanahkan dengan kebutuhan untuk sistem pengamanan. Kenapa harus ditanahkan? Karena ketika dilakukan sambaran petir terhadap tegangan sampai segini, karena petir kan juga berpuluh-puluh kV, tergantung ya. Dulu kita udah bahas di kelas RA, saya ingat membahas tentang hantaman elektrik surge elektrik ya, sambaran petir itu bisa menembus berapa kilovolt juga. Ketika ini kena ya, dia bahannya juga sama ya, dia mengalirkan kondisi yang sama tadi eksternal. Kalau kita nggak lakukan pentanahan yang dalam atau melakukan tadi ya pentanahan ke bumi ini cukup dalam, apa yang terjadi? Ya sudah, mau nggak mau si kawan ini bakal meledak lah. Dan area sekitarnya, radius area sekitarnya itu akan terkena ya. Nah, dengan tekanan rendah atau tekanan tinggi langsung di sisi netral 20 kV. Jadi makanya trafo ini perlu netralnya ditanahkan. Ya, kenapa harus ada netralnya? Karena kan tadi 3 fase RST biasanya gitu, atau A, B, C, atau 1, 2, 3 orang tahu. Ya. Jadi dia ada kutub keempat lagi, yaitu netralnya tadi. Atau nolnya, kalau tadi yang 1, 2, 3. Oke, sampai sini tanya kan?
Ada yang nanya kan sampai sini? Ya, Imam. Sepertinya tidak, Pak. Boleh dilanjut. Baik. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillah kalau cukup jelas ya. Lalu transformator distribusi. Nah, trafo distribusi atau distribution transformer ini digunakan untuk bagaimana kita mendistribusikan sebuah energi listrik dari pembangkit listrik ke daerah perumahan maupun lokasi industri. Pada dasarnya, trafo ini mendistribusikan energi listrik pada tegangan rendah yang kurang dari 33 kV. Ya, lebih kecil. Dan keperluan rumah tangga ataupun industri. Makanya dia berada di kisaran 220 sampai 440 volt. Nih, Pak, tadi kan Bapak bilang 380. Iya, 440 itu ada tegangan kerja dia. Dia kan bisa diturunkan sesuai dari 380. Yang 440 ini adalah standar dari internasional. Bahkan sebenarnya ini 220 itu bisa juga tadi 110 ketika ada di Amerika atau di Jepang. Dia menggunakan prinsip 110. Karena dia distribusi untuk menyalurkan ke kita ke rumah. Nah, rumah di sana kan 110, sedangkan kita 220. Ini ada contoh dari trafo distribusi itu sendiri. Ya. Lalu ada trafo pengukuran. Ya, yang tadi dibahas tentang instrumen. Dan seterusnya, yaitu dia bagaimana mengukur kualitas tegangan, arus listrik, dan daya yang biasanya diklasifikasikan menjadi trafo tegangan dan trafo arus listrik, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk si dirinya sendiri. Ya. Karena yang paling tahu kondisi tadi adalah si kawan inilah, dua orang ini. Ya, terserah lah mereka nih. Banyak sebenarnya jenis-jenisnya. Ya, untuk mengukur di situ. Makanya biasa kalau ada nameplate, sorry bukan nameplate, ada display, ya, display yang di SCADA sistem, SCADA sebuah pembangkit energi listrik yang bisa mengetahui ukuran gitu ya dan lain-lain, itu akan mendapatkan data dari si instrumen transformer ini atau instrumen trafo ini. Baik. Lalu, trafo ini terhadap pengaturan lilitannya memiliki posisi auto trafo. Auto trafo atau trafo otomatis, bagaimana trafo ini, transformator ini, hanya memiliki satu kumparan, di mana kumparan primer dan kumparan sekundernya digabung. Ya, dia otomatis langsung. Jadi dalam satu rangkaian tadi, mau Y delta, delta Y, delta delta, YY gitu ya. Itu rangkaian dari sebuah kumparannya yang terhubung, ya itu sudah terlilit otomatis ya dalam satu satuan. Pengaturan ini sangat berbeda dari trafo standar pada umumnya. Terdiri dari dua kumparan, dua gulungan, dan lain-lain. Trafo ini biasanya digunakan sebagai step up dan step down yang berfungsi untuk menaikkan tegangan maupun menurunkan tegangan pada kisaran tadi nih. Nah, 100, 110, 120, lalu 220, 230, 240. Jadi dia main kecil. Ya, bahkan pada kisaran 110 hingga 220. Mainan dia tidak besar di auto trafo ini. Ini auto trafo nih, adjustable ya. Nah, pada dalam sebuah rangkaian nih, sisi primer, sisi sekunder, dia disetting sendiri, menyesuaikan ya kumparannya ya. Nah, nanti ketika kita ingin segini gitu ya, nanti setting nih diputar di sini. Tit gitu ya, diputar, dia di setting gitu kan, diputar atau mau diturunkan juga bisa. Tut gitu, dibalikin lagi. Ya, kayak diputar-putar gitu. Pernah lihat yang kayak gini? Enggak ya? Pernah lihat, Pak. Pernah lihat? Ya, dia pokoknya kayak adjustable gitu ya. Jadi di dalam situ ada sisi primer dan sisi sekunder. Biasa untuk auto trafo di rendah ya, TR. Ya, dia bisa menaikkan menurunkan, tapi mainannya adalah listrik yang LV tadi, low voltage, tegangan rendah. Lalu sekarang kita bahas dari inti dari core trafo itu. Berdasarkan media, bahan inti yang digunakan untuk lilitan primer dan lilitan sekunder trafo bedakan dalam dua jenis, yaitu trafo berinti udara, air core, dan trafo berinti besi, iron core. Berinti udara atau air core trafo, ini biasa berinti udara gulungan primer, gulungan sekunder, pada inti berbahan non-magnetik, yang biasa berbentuk tabung berongga. Bahan non-magnetik ini biasa memiliki bahan kertas ataupun karton. Hubungan flux antara gulungan primer tadi dan gulungan sekunder melalui hubungan udara. Tingkat kopling atau couple-nya dari induksi mutual yang terjadi ya di antara lilitan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan trafo yang berinti besi. Ya, memang karena dia kan hubungannya udara.
Nah, kerugian histerisnya tadi dan kerugian arus eddy-nya biasanya terjadi pada trafo ini sangat dapat dikurangi atau dapat dihilangkan, ya, karena dia memiliki kondisi tadi ya, mutual couple-nya tadi aja udah sulit. Nah, biasa digunakan pada rangkaian berfrekuensi tinggi. Nah, ini aircore trafo ini biasanya bermain di rangkaian frekuensi yang sangat-sangat tinggi. Sedangkan ini yang umum, ya, trafo berinti besi, gulungan primer dan gulungan sekunder dililitkan pada inti lempengan besi tipis, ya, seperti biasa yang tadi sudah dijelaskan. Bagaimana bahan besi tadi mengandung sifat magnetik dan juga konduktif, sehingga nanti dia mempermudah jalannya, ya, yang ditimbulkan oleh arus listrik tadi, serta untuk mengurangi suhu panas yang ditimbulkan. Trafo ini berinti besi yang biasa digunakan pada aplikasi berfrekuensi rendah. Lalu, level-level tegangan dari transformator atau trafo. Berdasarkan klasifikasi untuk trafo ini memiliki rasio pada gulungan primer atau jumlah kumparan sekundernya. Jenis dari level tegangan ini biasanya trafo step up itu seperti namanya untuk menaikkan, adalah trafo yang berfungsi menaikkan level tegangan dari rendah ke lebih tinggi. Tegangan sekunder sebagai tegangan output yang lebih tinggi, ya, sekundernya lebih tinggi, ini lebih banyak, ya, lilitannya daripada jumlah primer, ya. Makanya kiri adalah sisi primer, kanan sisi sekunder. Pada pembangkit listrik trafo jenis ini digunakan sebagai penghubung trafo ke generator ke grid. Gridnya ini ada pembangkit tenaga listrik, ya. Lalu trafo step down. Trafo step down ada trafo yang digunakan untuk levelnya lebih rendah, pastinya. Kebalikannya, sedangkan rasio jumlahnya sama, ya, sisi primer itu lebih besar daripada sisi sekunder lilitannya. Lalu biasanya dia digunakan untuk mengubah tegangan grid yang tinggi menjadi tegangan yang rendah, yang digunakan untuk peralatan rumah tangga. Oke, berdasarkan dari PLN, taraf listriknya ada 220, ya, sesuai dengan peralatan elektronik kita. Lalu transformator berdasarkan tempat penggunaannya. Nah, trafo ini juga ada yang di indoor, ada yang di outdoor, ya. Biasanya dari dua aja, ruangan atau di luar. Tapi kalau di luar, kerentatan atau apa yang terjadi fungsinya itu harus menyesuaikan dari kondisi yang di luar, ya. Jadi dia tahan terhadap air, terhadap hujan, terhadap debu, petir, tadi ya, sambaran dan lain-lain. Makanya trafo-trafo outdoor itu biasanya untuk high voltage atau tadi yang berfrekuensi tinggi, ya, high frequency dan high voltage. Sedangkan trafo-trafo indoor biasanya sudah masuk ke tahapan industri, rumah, gitu ya. Ya, sedangkan trafo outdoor yang dapat ditemukan luar tadi seperti trafo distribusi yang ditempatkan di gardu-gardu induk. Baik. Ini kembali lagi diingatkan, komponen utama trafo, pokoknya kumparan pertama adalah sisi primer yang sebagai input. Ya, primer ini adalah inputnya, masuknya jalur tadi energi listrik yang untuk dia transferkan ke outputnya, terserahlah kau mau step up, kau mau step down, terserah. Sedangkan kumparan kedua ada sekunder, yaitu sebagai outputnya. Nah, inti besi tadi, nih inti besi si kawan ini berfungsi untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Makanya dia harus, kan besi ya, bahannya ferromagnet tadi, ya. Kalau dia air trafo tadi bahannya kertas tadi, untuk menentukan bagaimana dia terdapat radius si magnet-magnet yang masuk ke dia, ya. Menjaga juga bahannya terhadap kondisi eksternal, ya. Dia melindungi. Tapi ketika ada terjadi lebih, bagaimana Pak? Tetap bakal ada, yaitu yang menyebabkan kerugian terhadap si rugi-rugi trafonya, ya. Nanti ada rugi-rugi itu rugi-rugi eddy, di atas eddy lagi ada rugi-rugi besi, rugi-rugi trafo dan seterusnya, ya. Nah, contoh prinsip kerja trafo ketika dihubungkan primer trafo tadi dengan suatu sumber tegangan bolak-balik atau sinusoidal tadi AC, ya, volt VP dia, maka akan mengalir arus bolak-balik yang juga sinusoidal, ya, arus potensial pada kumparan tersebut. Arus bolak-balik ini menimbulkan flux magnet, ya, flux yang sefasa dan juga
sinusoidal yang disekelilingi oleh kumparannya. Akibat adanya inti trafo yang menghubungkan kumparan pada sisi primer tadi, kumparan pada sisi sekunder, maka flux magnetik yang terjadi yang mengalir pada inti sebuah trafo tadi ya menuju kumparan sekunder itu akan membangkitkan tegangan induksi pada sisi sekunder. Ya, prinsip kerja kan seperti itu, input output prosesnya. Nah, dalam sebuah satuan persamaan, Fs sama dengan minus Ns dV per dt, di mana Fs adalah tegangan yang terinduksi pada sisi sekunder, ya, voltage sekundernya. Ns adalah jumlah belitan atau lilitan yang terjadi pada sisi sekunder. Ini satuannya minus. Sedangkan dV per dt, bagaimana perubahan flux terhadap satuan waktu, ya, sekian waktunya berapa terjadinya. Nah, ini gambar secara harfiahnya. Ketika terjadi prinsip medan magnetik yang ada, ya. Nah, ini kan garis-garis magnet tuh ya, yang kemarin udah sempat dibahas juga, south north gitu ya. Kutub utara selatan, tarik menarik. Ini adalah proses timbulnya flux magnetik pada sisi primer. Sedangkan B, bagaimana terjadinya induksi akibat flux bersama. Bersama ya, couple. Makanya tadi disebutkan couple. Ya, harus couple. Mereka berdua ini harus bekerja sama. Jadi sisi primer maupun sisi sekunder. Nah, sekarang nih saya bisa kasih gambaran lah. Gambar B maupun gambar A. Ya. Ini trafo step down atau step up. Nih saya kasih tambahan 5 nanti ya. ETS, siapa yang bisa jawab? Lumayan loh 5 poin. Misalnya skornya 20 kan 25 jadi ya. Ada yang mau menjawab? Dari model kumparan yang ada atau lilitan yang tersedia dari gambar A dan B, ya, ini trafo jenis apa nih? Step up atau step down? Itu aja pertanyaannya. Step up, Pak. Oke, Ferdinand, step up. Ya, Ferdinand langsung jawab ya. Bukan saya Pak yang jawab, Pak. Siapa tadi? Siapa Saya, tadi? Pak. Oh, Imam. Ah, Imam udah dapat nilai tambah lah ini. Step up ya. Coba kita lihat. Lebih banyak lilitan yang mana? Sisi mana tadi lebih banyak? Kanan, Pak. Yang kanan. Kanan itu berarti? Step down, Pak. Enggak dong. Step up dong. Pak. Berarti betul dong. Kanan lebih banyak yang mana? Kanan kan? Lilitan itu ini. Nah, ini kan lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu. Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Seperti itu ya belitannya. Gulungan ya. Makanya sering main Tamiya. Tahu tuh. Seperti itu. Sebentar ya, sebentar. Baik, Pak. Baik, tadi Imam ya, jawabnya betul. Tambah 5 ya, Imam. Nanti tagih saya. Baik, Oke, Pak. Makasih, Pak. Sip. Oke. Lalu ini tadi yang dijelaskan, saya sempat kasih sampel ya, saya sampaikan. Jadi dalam sebuah trafo itu ada beberapa hubungan. Nah, hubungannya ini kenapa banyak Y delta Y gitu ya, ada Y delta gitu. Kenapa? Karena dia tergantung si penyalur energi listriknya. Kan trafo ini hanya media, ya kan, hanya media untuk mentransfer, boleh naik, boleh turun gitu, atau mengukur tadi si nilainya masing-masing yang dilewati lah sama dia, karena kan transfer dia dilewati. Nah, jadi dia tergantung saja posisinya. Nah, hubungan dari trafo itu biasa disebut juga ada hubungan bintang-bintang atau YY. Pada jenis ini pada ujung masing-masing terminal dihubungkan secara bintang. Titik netral menjadikan lebih satu. Ini netralnya ya, bentuknya Y ya, seperti Y, bentuk Y ya. Netralnya jadi satu, ini netralnya jadi satu ya. Hubungan tipe ini lebih ekonomis dan arus nominal kecil pada trafo tegangan tinggi di sisi primer dan sekundernya. Nah, ini adalah kondisi ketika mereka dilakukan kopelan tadi, ya, dilakukan satu di sisi sekunder dan primer dan sekundernya.
itu menjadi seperti ini pada YY. Ya, positifnya dia adalah lebih ekonomis dengan arus nominal yang masuk kecil pada trafo tegangan tinggi. Sedangkan delta dia berbentuk delta ya tadi delta. Nanti kalau urutannya seperti ini juga di sisi primer dan sisi sekundernya ya. Urutannya nanti pas diurai ya, pas mereka bersatu komponennya dia seperti ini, mirip ya. Ini netralnya ya, N ini netral ya, N ini A, B, C ini biasa RST ya, A, B, C dan seterusnya sama, ini juga ya, A, B, C ini netralnya, maka dibilang satu kesatuan karena ujung-ujung pada bintang titik netral dijadikan menjadi satu ya, jadi satu. Sedangkan ini ujung netral dihubungkan pada kumparan lain yang berbentuk secara segitiga atau delta. Hubungan ini umumnya digunakan pada sistem yang menyalurkan arus besar pada tegangan rendah. Yang paling utama saat berlangsungan dari pelayanan harus dipelihara, meskipun salah satu fase mengalami kegagalan. Ya, karena netralnya juga saling terhubung, tapi ada nih satu, makanya dia berhubungan terhadap arus. Jadi ketika ada arus yang sangat besar, ya pada sebuah tegangan yang rendah, itu bisa digunakan delta-delta. Makanya tadi tergantung penyaluran energi listrik ya. Lalu ada Y delta. Nah, hubungan ini sering banyak dipakai ya pada sisi primer rangkaian secara bintang Y dan sisi sekundernya dirangkai delta. Jadi primernya menggunakan Y ya, sedangkan sekundernya menggunakan delta. Nah, ini biasanya di mana tegangan ini akan diturunkan atau step down perbandingan tegangan jalan-jalan ini 1/3 kalau diukur ya dari jumlah lilitan trafo. Tegangan sekunder tertinggal 300 dari tegangan primer ya sisinya. Ini untuk step down. Biasanya ini gambar hubungan bintang dan delta atau Y delta. Lalu kebalikannya delta Y. Nah, biasa ini menggunakan sisi trafo pada secara sisi sekundernya ya, ini delta, ini Y. Ini untuk menaikkan step up tadi di pada sistem transmisi. Nah, hubungan ini perbandingannya 3 kali lebih besar ya karena dia menggunakan tegangan sekunder yang mendahului sebesar 30 derajat. Kalau yang ini lagging terhadap sepertiganya terhadap tegangan yang masuk ya. Jadi penggunaannya tadi masing-masing berguna menyesuaikan dari sumber daya energi listrik ya. Lalu ada hubungan zigzag. Nah, trafo distribusi dihubungkan bintang karena dia mirip ya, topologinya udah mirip. Karena kan distribusi itu dia nggak bisa ngasal-ngasal. Maksudnya nggak bisa ngasal-ngasal itu ketika kita melakukan pendistribusian ya, kita pasti sudah memikirkan ini dibagi daerah ini, daerah ini, daerah ini, kan kayak kita mendistribusikan aja ya. Nah, makanya biasanya dia pasti hubungannya yang paling umum tadi bintang ya, yang paling gampang, rugi-ruginya juga kecil. Nah, tapi ketika ada tambahan ya, kan kita tadi bilang daerah X itu merupakan daerah perumahan dengan 200 rumah. Kita udah distribusi ini 200 rumah itu cuman berlangganan 1.300 VA. Ketika suatu hari 2025 pada perencanaan kita udah sesuai, pada 2025 datanglah developer baru membangun lagi rumah di situ 500 rumah yang mana rumah mewah 4.400 VA berlangganan. Mau tidak mau trafo distribusi tadi kan bergeser ya kan. Kita untuk menghindari tadi kita tambahin aja trafo tapi berbentuk zigzag. Nah, posisinya itu ketika beban yang tidak seimbang akan menyebabkan timbulkan tegangan titik bintang yang tidak diinginkan. Nah, karena dia tadi ya peralatan yang digunakan pemakai berbeda-beda untuk menghindari terjadi tegangan pada titik di si Y-nya tadi ya bintangnya, maka dihubungkanlah sisi sekunder itu dengan hubungan zigzag ya dimasukkan. Nah, ini gampangnya seperti ini ya. Dia pada proses tadi topologi ya, dia trafo hubungan zigzag itu dia dimasukin di sisi sekundernya. Jadi dia masuk menggunakan zigzag. Jadi pada EZ1 dia E1, E2, E1, E2 ini maksudnya energi yang masuk ya pada rangkaian R, S, dan T gitu ya. EZ2, E2, dan E3. EZ3, E3 dikurang E1 sehingga EZ1, EZ2, EZ3 sama dengan 0 atau 3 EB ya. Nah, tegangan titik bintangnya masuk. Jadi untuk menghindari lagging atau ketertinggalan dari jaringan yang masuk, topologinya seperti itu. Ya, makanya kalau zigzag ini biasa dapat untuk extra ordinary kondisinya. Yang di luar kebiasaan.
Ya. Lalu jumlah trafo ideal itu pada jumlah sebuah lilitan pada sisi primer dan jumlah lilitan pada sisi sekunder itu sebanding dengan tegangan pada sisi primer dan tegangan sisi sekundernya. Hubungan tadi jumlah lilitan dan tegangan pada ini dituliskan sebagai rumus NP per NS sama dengan VP per VS, yang mana NP lilitan pada sisi primer dan NS lilitan pada sisi sekunder. Sedangkan VV adalah tegangan dari sisi primer dan VS adalah tegangan dari sisi sekundernya. Untuk hubungan antar lilitan dan arus pada trafo sama, ya. NP per NS, IS per IP. IP adalah arus primer, IS adalah arus sekunder. Ini terhadap lilitan primer dan terhadap lilitan sekundernya. Jadi berdasarkan perbandingan, intinya seperti ini ya. Kalau sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan, pasti NS lebih besar dari NP, itu trafo step up. Kebalikannya, ketika NP lebih besar daripada NS, berarti itu step down. Ya, intinya seperti itu aja mengingatnya. Lalu pada trafo yang besar tegangan dikeluarkan, ya, VS dan NS ini berkisar mirip, lalu VS VP ya sebanding dengan besarnya tegangan primer. Sedangkan jika terbanding terbalik dengan banyaknya lilitan primer, maka VS sama dengan NS per NP kali VP. Ya. Ketika kondisi-kondisi ini ada, nanti tinggal dimasukkan persamaan seperti ini. Nah, trafo tadi memiliki ukuran. Kita ukur menggunakan measurement test tadi, measurement trafo atau instrumen trafo tadi untuk mengukur. Nah, ukuran dari efisiensi trafo itu juga dibutuhkan dalam persentase persen ya satuannya. Kenapa? Karena trafo tadi memiliki umur pakai, usia pakai. Semakin lama semakin berkurang persentasenya, efisiensinya. Nah, makanya daya primer dan daya sekunder itu biasa menjadi acuannya. Makanya P dari S ya dibagi P dari primer itu sebesar dikali 100%, karena P itu sama dengan V dikali I. Kita bisa mendapatkan jumlah efisiensinya itu dari tegangan dikali arus pada sisi sekunder dibagi tegangan dikali arus pada sisi primer dikali 100% untuk mendapatkan jumlah jumlah efisiensi pada trafo itu atau usia pakai. Ini adalah contoh ketika Anda ingin mengubah tegangan AC 220 volt menjadi 110 volt dengan suatu transformator atau trafo. Ketika kumparan primernya memiliki 1000 lilitan, kumparan primer. Berapa lilitan yang ada pada sisi sekundernya? Ingat, kondisi ini berarti dia ingin menurunkan step down. Ketika step down berarti sisi sekunder pasti lebih besar atau lebih kecil. Lebih kecil. Primernya pasti lebih besar. Makanya diketahui tegangan dari si primer 220 volt menjadi 110 volt. Berarti itu adalah VS. Lalu ketika kumparan primer, kan udah jelas di kumparan primer. NP 1000 lilitan, yang ditanya adalah NS. Maka VP per VS sama dengan NP per NS. NS tidak diketahui, kita tanya VS per VP dikali NP, 110 per 220 dikali 1000, sebesar 500 lilitan. Jadi kumparan sekunder sebesar 500 lilitan. Dan trafo step down. Oke. Lalu ini ada lagi contoh sebuah trafo step up dengan perbandingan lilitan primer dan sekundernya 1:5. Nah, ini ada biasa nih perbandingan rasio. Daya yang dihasilkan pada sekundernya adalah sebesar 12 kW daya dengan kuat arus atau I-nya 0,6 ampere. Berapa tegangan primer pada trafo tersebut? Diketahui NP per NS 1:5, 1/5. PS ya, daya pada sisi sekunder, maka PS 12 kW atau 12.000 watt. Lalu kuat arusnya atau arus yang ada berarti di sisi sekundernya juga 0,6 ampere. Yang ditanya adalah berapa tegangan pada sisi primer, VP. VS sama dengan VS dibagi IS, 12.000 dibagi 0,6 sebesar 20.000. Oke, kita kunci 20.000. Kita cari VV. VV per PS sama dengan NP per NS. VP tidak ketahui sehingga digeser. Ya, dipindahkan NP dibagi NS, jumlah lilitan,
Ya, jumlah rasio dikali VS-nya. 1/5 dikali 20.000, sehingga 4.000. Maka besar tegangan yang ada pada sisi primer trafo adalah 4.000 volt atau 4 kV. Ya, 4 kilovolt. Oke, ini adalah silakan dipelajari ya. Evaluasi kelas. Apa itu trafo isolasi? Carilah dalam komponen sejelas-jelasnya detail pada trafo satu fase dan contoh kerusakan dari media daring atau nasional terpercaya. Munculkanlah sumbernya. Jadi bisa dicari. Ini nanti dikumpulkan pas masuk ya. Lalu sumber daya alam tetapi pada trafo 3 fase sumber daya alam lagi. SDA sama dengan di atas ya. Tapi pada trafo 3 fase. Jadi komponen sejelas-jelasnya atau detail pada trafo satu fase dan contoh kerusakan ya. Contoh kerusakan yang terjadi pada komponen itu bisa kalian ambil dari media daring atau nasional ya. Munculkan sumbernya. Lalu yang tiga fase, trafo yang 3 fase juga sama sumbernya dari situ. Silakan. Lalu apa fungsi rangkaian kumparan pada trafo? Ini silakan diketik aja. Ya, diketik, di PDF-in. Nanti boleh dikumpul ke link biasa itu ya, Mam. Baik, Pak. Nanti dikumpul aja habis ETS. Oke, sudah selesai. Baik, ada yang ditanyakan? Saya Pak izin bertanya, untuk PPT-nya nanti bisa dibagiin nggak Pak? Ya, nanti saya bagiin. Karena kemarin Imam yang WA saya langsung kasih ke Imam, nanti bagi ke Kezi ya, Mam. Mam ya? Iya baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Terus ujiannya juga nanti kayak nggak susah-susah. Kemungkinan ujiannya kayak take home. Ya. Ujiannya kemungkinan take home. Tapi saya lagi diskusi ya. Tapi nggak jauh. Karena bahannya sampai sini juga. Ya, itu aja. Kapan kalian ujian? Di jadwal? Untuk TTL Selasa, Pak. Sama jamnya? Hester? Di jam 10, Pak, untuk yang... Iya, sama semua, Pak. Iya, di jam 10 ya. Selasa besok ya? Iya, Pak, Selasa besok. Oke, baik. Tapi info aja sih, kayak kemungkinan take home. Kemungkinan. Ya. Saya udah nyetor, tinggal ke dosen tandem ya. Ya. Nanti kelas berikutnya itu berarti hari Senin sama Selasa ya, Imam sama Kezia. Iya Pak, betul Pak. Oke, nanti kita adakan offline insya Allah. Ya, setelah itu udah libur ya kayaknya ya. Sepertinya ya Pak, libur Lebaran. Libur Lebaran nggak ya? Kalau memang ini nanti kita ganti di hari Sabtu, sepakat ya? Kayak gini aja ya, online ya. Kalau udah mulai libur, biar mengejar ketertinggalan untuk nanti UAS ya. UAS ya, kalau kalian nyebut ya UAS ya. Ujian akhir semester. Kan tanggal 18, 19 ini UTS, minggu depannya 25, 26 ya. Baru minggu depannya lagi 1 sampai 2 masih belum libur. Nah, ini online nih kayaknya. Karena saya udah mudik ya. Jadi yang April saya udah hilang. Nanti kita tinggal lanjutkan. Oke? Tapi kalau yang habis UTS hari Senin Selasanya minggu depan tanggal 20 berapa tadi? 25, 26 offline insyaallah. Oke, Imam, Kezia? Baik, Pak. Baik Pak. Oke, mungkin cukup ya hari ini kelasnya. Silakan belajar dengan baik, tidak hanya TTL. Ya, Imam, apalagi, Imam? Izin bertanya Pak, tapi di spreadsheet-nya udah ada ruangannya untuk TTL Pak? Oh ya, nggak apa-apa kan nanti bisa saya infokan bahwa kalian ujian online. Kalau emang online ya, tergantung pokoknya saya, tergantung asisten dosen satu lagi. Karena kelasnya biar sama kan, RC juga ada soalnya. Baik Pak. Oke, ada lagi ditanyakan? Cukup Pak dari saya. Cukup, Pak. Baik, cukup semua.
Oke, kita akhiri perkuliahan hari ini. Insya Allah belajar semangat ya. Tidak hanya mata kuliah TTL, bisa mata kuliah yang lain ya dipelajari. Jangan sistem kebut semalam. Bagi yang berpuasa selamat berpuasa, bagi yang tidak silakan cari takjil ya kan. Dah itu aja dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.